Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwati fillah, para ustadz dan ustadzah sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga terlimpah kepada kita sekalian, nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat tersebut terus membersamai kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di sela-sela pembahasan dalam satu kitab yang agung, yaitu Syarhus Sunnah yang disusun oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beberapa pendahuluan telah kita simak penjelasan dari Ustadz kita Abu Qatadah, dari mulai pembukaan mu'allif rahimahullah ta'ala, diawali dengan alhamdulillah ahaqqu man dzukira wa aula man syukira wa alaihi usniya al-wahidus samadu laisa lahu as-sahibah laisa lahu sahibah wala walad jalla anil mathil fala syabiha lahu wala adid wala adila as-sami'ul basir al-alimul khabir al-mani'u ar-rafi. Ini pendahuluan mu'alif rahimahullah ta'ala yang telah dijelaskan. Kemudian di akhir pembahasan kita pertemuan kemarin, kita menyimak ungkapan penjelasan dari pernyataan penulis rahimahullah ta'ala, alin ala arsyihi. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arasy-Nya. Dan kita mendapati penjelasan bahwasanya tingginya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy dan sifat tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat tinggi, sifat ulu, ini sifat yang ditetapkan dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan ijma kaum muslimin, juga akal pun menetapkan demikian. Jadi dari kitab Allah kita melihat beragam lafaz telah diungkapkan kemarin, lafaz-lafaz yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tinggi. Kemudian juga dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, ataupun sunnah takririyah, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kita sebutkan. Demikian pula ijma, dan yang menukil ijma dari para ulama, dan juga akal yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Masuk kepada ungkapan penulis setelahnya, wa huwa danin bi ilmihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita.
min khalqihi, dari makhluknya, bi ilmihi, dengan ilmunya. Tidak ada satupun makhluk yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah, Allah tinggi di atas makhluknya, Allah tinggi di atas arsy-Nya, dan Allah dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Nah, ini dua sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya al-zahiru wal batin, Allah yang tinggi dan Allah yang dekat. Zahir diartikan oleh Rasulullah, laisa fawqahu syai'. Tidak ada di atas dia, di atas Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Dan batin diartikan walaisa dunaka syai'. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat dengan engkau. Berarti Allah Maha dekat. Ini sifat yang terkadang orang sekarang menganggap ini bertentangan, sehingga mereka menganggap ini sesuatu yang tidak mungkin Allah disifati dengan sifat tersebut. Katanya Allah tinggi tapi dekat, katanya Allah tinggi tapi bersama makhluknya, sehingga sebagian menolaknya. Yang ditolak justru sifat tingginya Allah diantaranya. Sehingga mereka mengatakan kalau kita meyakini Allah istiwa di atas arsy, maka kita berarti telah menghapus ayat Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini ungkapan-ungkapan yang muncul yang menunjukkan mereka tidak memahami tentang masalah ini, sehingga menganggap bertentangan. Bagaimana mungkin bertentangan? Dalam satu ayat al-zahir wal batin disebutkan dua sifat itu. Ya, disebutkan dua sifat tersebut. Maka di kesempatan ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sedikit memperdalam penjelasan tentang sifat ma'iyah, kebersamaan Allah dengan kita. Allah dekat dengan kita, Allah bersama kita, Allah bersama hambanya. Al-ma'iyah lughatan, kalimat bersama secara bahasa memiliki beberapa arti. Kita sebut ada 3 makna. Nah, yang pertama, ini bagi yang suka ngopi paham nih. Makna yang kedua, makna yang ketiga, mohon maaf, ini 3 makna ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu, bukan secara bahasa. Secara bahasa lafaz bersama ini tidak lepas dari 3 makna ini. Pertama, saya gambarkan Pak Agus bikin kopi campur gula, kadang dikasih susu ya, kemudian diaduk sehingga diungkapkan dalam kalimatnya sona'tul labana ma'al qahwah. Pakai ma'a kan ya? Saya bikin susu sama kopi. Jadi susu dan kopi itu, susu dan kopi bersama kopi ini menjadi satu larutan yang tidak bisa dipisahkan lagi, mukhtalitun, sehingga maknanya mukhtalit, bersatu. Tidak mungkin setelahnya saya pisahkan lagi nih, susu pisahkan, kopi dipisahkan lagi, gulanya dipisahkan. Mungkin setelah jadi larutan? Tidak. Ini boleh disebut ma'ah? Ya, secara bahasa ya, itu makna ma'ah. Bisa jadi
Kemudian makna ma'a yang kedua, saya berjalan dengan saudara saya ke pasar. Zahabtu ila su ma'a akhi. Hasilnya apa? Larutan, saya larut dengan saudara saya? Tidak. Hasilnya berjalan bergandengan, mujawarah, kadang mulasaqah, mungkin bersentuhan, berdampingan gitu ya. Tapi dekat. Itu pun ya secara bahasa iya disebut bersama. Saya pergi ke pasar bersama saudaraku. Kemudian yang ketiga, ini bulat di atas tuh bulan itu ceritanya. Kemudian ada orang berjalan, tentunya bulan ini tidak akan keluar kecuali di malam hari. Saya berjalan di malam hari, wal qamaru ma'i, atau mendingan dua orang ya, yang berjalannya dua orang. Sirna wal qamaru ma'ana, wal qamaru ma'ana, wal qamaru ma'ana. Maf'ul ma'ah. Enggak, kita mencontohkan dengan ma'ah biar lebih jelas. Kalimat itu pun benar kan? Sirna wal qamaru ma'ana. Bisa? Ada ma'anya di situ? Ada ma'anya. Saya ingin ada ma'anya gitu. Kalau sirna wal qamaro, itu mah nggak ada ma'anya, nggak kebaca. Walaupun benar. Tapi mana di sini? Kami berjalan, sir, saro, yasiru, itu berjalan di malam hari. Kami berjalan di malam hari dan bulan beserta kami. Nah, itu pun sah dikatakan secara bahasa ma'a. Bersama juga kan? Iya. Tiga-tiganya memang secara bahasa ma'a. Artinya bersama. Nah, yang pertama hasilnya mukhtalitun, tercampur larutan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua bergandengan, bersentuhan, beriringan. Yang ketiga bulannya di mana? Di atas, kitanya di bumi, tapi tetap dikatakan ma'a. Semuanya dikatakan ma'a. Kira-kira makna yang paling tepat kita memaknai kebersamaan Allah dengan kita yang mana? Tentu yang ketiga. Tapi terkadang ada pula kelompok yang memaknai ma'iyah itu dengan yang pertama. Sehingga ada istilah ululiyah, orang-orang yang mereka menganggap bahwasanya Rob bersatu dengan hambanya. Atau mungkin dengan makna yang kedua. Nah, ini secara bahasa. Khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui makna ma'iyah secara bahasa, tentu makna ma'iyah secara istilah. Apa itu makna ma'iyah secara istilah? Secara istilah makna ma'iyah ada dua. Ada ma'iyah amah, ada ma'iyah khosoh. Ma'iyah yang umum dan ma'iyah yang khusus. Maka ini istilahan. Ini dua makna ma'iyah secara istilah. Pertama ma'iyah amah, ma'iyah yang umum, kemudian ma'iyah yang khusus. Yang amah seperti apa? Yang amah itu kebersamaan Allah bersama seluruh makhluknya. Tidak ada satupun luput makhluknya kecuali bersama Allah. Mau itu orang baik, orang buruk,
yang kafir, yang mukmin, yang musyrik, yang munafik, yang muwahhid, semuanya bersama Allah secara umum. Semuanya bersama Allah secara umum. Jadi boleh dikatakan, oh dia bersama Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Boleh dikatakan demikian? Iya. Semuanya bersama Allah. Konsekuensinya, maknanya apa? Ilmuhu. Jadi kebersamaan amah ini adalah apa maknanya? Ilmunya. Jadi ilmu Allah beserta seluruh makhluknya. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, makna yang pertama. Adapun ma'iyah yang khasah, kebersamaan Allah yang khusus, baik itu khusus khasah bis syakhsi, khusus terkait dengan individu tertentu yang dikatakan bersama Allah, atau khasah bil wasfi, khusus sifat tertentu bersama Allah. Ini tidak seluruhnya, tidak semuanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang tertentu saja, orang baik, orang yang bertakwa, orang yang sabar itu bersama Allah. Sehingga Allah berfirman, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Berarti Allah bersama mereka? Ya. Bersama orang yang tidak sabar? Tidak. Kalau maknanya ma'iyah khasah. Karena konsekuensinya kalau tadi ilmuhu, kalau ini apa? Pertolongannya, penjagaannya, ta'yiduhu. Allah menguatkan, taufiknya, bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Beberapa ayat atau sebut saja dalil-dalil atas ma'iyah. Pertama firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 3 dulu. Ayat 3 Allah berfirman, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Al-awwal ditafsirkan oleh Rasulullah, laisa qablaka syai', tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Ini azali, sifat azali, tidak ada awalnya. Al-akhir, laisa ba'daka syai', tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Ini berarti sifat abadi, tidak ada akhirnya. Adapun al-zahir, laisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun yang di atasmu, berarti Allah yang maha tinggi, sifat ulu. Dengan lafaz al-zahir, sepertinya ini belum tersebutkan kemarin. Di antara lafaz yang menunjukkan sifat ulu, al-zahir. Laisa fawqaka syai'. Kemudian al-batin, laisa dunaka syai', tidak ada yang lebih dekat kepada engkau sesuatu pun. Berarti Allah maha dekat, ma'iyah bersama hambanya. Apa maknanya? Dijelaskan di akhir ayat, wallahu bikulli syai'in alim. Ilmunya. Dan ini termasuk ma'iyah apa? Amah. Ma'iyah amah. Ditegaskan lagi dua sifat tersebut dalam ayat yang keempatnya Al-Hadid, di mana Allah berfirman, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsummastawa 'alal arsy." Istiwa di atas arsy menunjukkan sifat tinggi Allah di atas hamba-hambanya. Kemudian setelahnya menyebutkan ilmu yang sempurna. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, yang naik ke langit. Sempurna, tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Setelah menjelaskan itu, Allah sebutkan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan apa ini? Amah atau khosoh? Amah. Berbicara tentang ilmu Allah yang luas. Sehingga Ibnu Abbas mengartikan ilmunya. Terlebih lagi di akhirnya disebutkan wallahu bima ta'maluna basir. Berarti basirohnya,
Basirohnya pun bersama makhluknya. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalam satu ayat. Jadi ayat yang keempat ini lebih menguatkan al-zahir dengan al-batin, bukan sesuatu yang bertentangan. Dalam ayat yang keempat itu diungkapkan dengan lafaz istiwa di atas arsy dengan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ya. Maka tidak mungkin bertentangan Allah tinggi di atas hambanya dengan Allah beserta makhluknya dimanapun mereka berada. Dalam satu ayat disebutkan secara bersamaan. Ya. Ini ayat yang keempat. Dalil berikutnya, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Orang-orang munafik dulu, orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang munafik, musuh-musuh Islam, biasa mereka mengadakan rapat rahasia, membicarakan sesuatu yang bisa menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Rahasia rapat, tidak ada yang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ma yakunu min najwa, tidaklah ada obrolan rahasia 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Ini mereka berbuat makar, Allah yang keempatnya. 5 orang, Allah yang ke-6-nya. Wala adna min dzalik, kurang dari itu atau lebih dari itu, illa huwa ma'ahum ainama kan, kecuali Allah beserta mereka dimanapun mereka berada. Ini bersama orang yang merencanakan untuk merusak Islam dan kaum muslimin. Berarti Allah beserta mereka, ya. Ini kebersamaan apa? Bersamaan amah. Sehingga di akhir ayat pun Allah mengaitkan dengan ilmunya. Innallaha apa tadi? Ya, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Dikaitkan dengan ilmunya, maka ilmunya bersama mereka. Allah mengetahui mereka. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat berikutnya Allah berfirman la tahzan innallaha ma'ana. Dalam surat At-Taubah ayat 40, la tahzan, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Ini ucapan firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ucapan Rasul kepada siapa? Abu Bakar Siddiq ketika beliau berhijrah. Rasul berhijrah dibersamai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau hijrah tidak langsung dari Mekah langsung menuju Madinah, tidak. Karena beliau sangat tahu bahwasanya orang-orang Quraisy sedang mengejar, menjadi target pencarian mereka. Nah, kemudian ketika keluar dari Mekah, naik dulu ke Bukit Sur. Sebut saja kalau Bukit Sur ini ya, meja diumpamakan Bukit Sur, karena lumayan tinggi Bukit Sur itu. Saya pernah ke sana tapi nggak pernah naik, dan nggak tahu guhanya seperti apa, kecuali digambar. Hanya saja diungkapkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Qassas ini ketika menjelaskan tentang kisah ini, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah naik dari bawah ke Bukit Sur. Sebut saja ini bukit, sudah naik ke atas. Kemudian jalan ke Madinah ke arah sana. Nah, tampak dari atas tuh jalan ke Madinah ke sana. Sehingga kalau ada orang yang berjalan menuju Madinah tahu, ini orang di sana menuju Madinah. Saat itu Rasul singgah masuk ke satu guha di situ. Sebut saja guhanya ada di bagian bawah dari tanah daratan Bukit Sur tersebut. Sehingga kalau harus turun masuk berarti turun dulu, kaki dulu turun. Dan sempit, nah, harus satu-satu masuknya. Nah, kemudian Rasul masuk ke gua tersebut. Nah, Abu Bakar pun demikian, masuk ke gua tersebut.
Ternyata orang-orang Quraisy, pengalaman mereka untuk mencari orang yang itu ternyata sampai ke pintu gua ke sini. Mereka pun naik ke sini untuk mengetahui ada enggak orang yang berjalan di jalan menuju Madinah gitu kan. Ada enggak orang yang berjalan menuju Madinah? Maka mereka naik ke bukit ini, sama-sama naik, kemudian sampai di depan pintu gua. Karena pintu guanya ke bawah, bukan di depannya, sehingga Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila rijlaihi la absarana," atau kama qala. Ya Rasulullah, andai salah satu di antara mereka melihat ke kakinya saja ke bawah, tentu akan melihat kita. Berarti kan di bawahnya, di bawah kakinya. Sementara mereka sibuk menyaksikan, melihat ke depan untuk mencari apakah ada yang berjalan ke arah Madinah atau tidak. Itu yang terjadi, sehingga mereka tidak melihat ke bawah. Rasulullah menghibur Abu Bakar As-Siddiq. Apa pendapat engkau? Seandainya kita dan yang bertiganya adalah Allah, atau diungkapkan dalam ayat tersebut, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Allah beserta Rasul dan Abu Bakar beserta orang kafir. Ini ma'iyah apa ini? Ini ma'iyah khasah. Orang kafir tidak bersama Allah, tapi yang bersama Allah siapa? Rasul dan Abu Bakar. Sehingga tadi kita sebutkan ma'iyah khasah itu ada dua jenis ya. Ada yang bisyakhs, dengan individu tertentu. Ada dengan apa? Al-wasf, sifat tertentu. Kalau individu diantara contohnya ini, yaitu Allah beserta Rasul dan Abu Bakar di sini. Maka ini termasuk ma'iyah khasah, walaupun maknanya sama, konsekuensinya sama, nasruhu, ta'iduhu, hifdzuhu, taufiquhu, dan seterusnya, ini sama secara makna. Ya, ayat berikutnya tadi kisah tentang ma'iyah. Kemudian ayat berikutnya kita lihat dalam surat Toha ayat 46, Allah berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku melihat, aku mendengar, aku melihat. Kisah apa ini? Kisahnya Musa. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan ucapan yang lembut, mudah-mudahan dia mengambil pelajaran atau takut. Kemudian qala rabbana inna nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatqa. Wahai Rabb kami khawatir dia ini melampaui batas kepada kami atau berlebihan, menzalimi kami. Apa kata Allah? La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar, aku melihat. Ini bersama siapa? Bersama Musa dan Harun. Jadi kebersamaan bersama Musa dan Harun. Ma'iyah apa ini? Ma'iyah khasah, dengan individu tertentu, yaitu Harun dan Musa dan Harun. Nah, maka ini maknanya tadi pertolongannya dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl 124. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini ma'iyah apa? Ma'iyah khasah. Dengan sifat takwa dan sifat orang muhsinun. Berarti Allah tidak bersama orang yang tidak bertakwa, tidak pula bersama orang yang tidak berbuat kebajikan. Bersama orang bertakwa iya. Kemudian wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, dalam surat Al-Anfal 46. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, ma'as sabirin.
beserta orang yang tidak sabar? Tidak. Berarti ini ma'iyah apa? Ma'iyah khassah. Kalau ma'iyah amah, mau dengan orang yang sabar, yang tidak sabar, Allah mengetahuinya. Allah bersama mereka. Dan ayat terakhir, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Surat Al-Baqarah ya. Betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sejarah mencatat Islam menang itu bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena persenjataan yang lengkap, tapi kebersamaan Allah dengan mereka, pertolongan Allah kepada mereka tatkala mereka pantas mendapatkan pertolongan Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini ma'iyah apa? Ma'iyah khassah dengan sifat tertentu yaitu sabar. Ikhwati fillah, demikian penjelasan terkait dengan ma'iyah ini. Semoga menjadi sesuatu yang mengingatkan kembali poin ini, karena sesuatu yang bukan perkara asing bagi kita, bukan perkara yang baru. Maka dengan ini kita cukupkan pertemuan kita. Sebelumnya kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, Allah di atas dijadikan sebagai dalil bumi itu bulat. Kenapa? Karena bumi itu datar. Kalau bumi itu bulat berarti satu waktu ada di bawah. Ini sesuatu yang mengherankan. Kenapa mengherankan? Saya tanya, langit di mana? Di mana langit? Di atas. Apakah menunjukkan bumi itu datar? Apakah langit pernah disifati langit di bawah? Walaupun ada di belahan bumi di belakang sana, apakah langit tetap dikatakan di bawah? Tidak kan? Kita tidak pernah, orang Indonesia mengatakan, oh langit yang di seberang sana, kita berseberangan dengan apa sih? Dengan benua Amerika sana, itu di bawah, nggak ada. Nah ini pertama. Yang kedua, ikhwati fillah, bahwasanya ungkapan terkadang menolak tingginya Allah dengan bumi itu bulat, ini sesuatu yang sekali lagi mengundang tawa. Kenapa demikian? Satu, tadi ada makhluk yang paling kecil di sisi Allah, kecil, bukan paling kecil, kecil. Di sisi Allah ada makhluk yang kecil disifat dengan sifat tinggi, kita tidak pernah protes. Bukankah langit di sisi Allah bagaikan benda kecil di jari jemarinya? Kita protes tidak? Langit itu kecil tapi tinggi, nggak ada yang protes. Berarti ungkapan tersebut mengecilkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, kenapa tidak dianggap mustahil gitu untuk dikatakan di atas, sementara langit yang kecil kita enjoy saja menyebut di atas. Ini kan mengecilkan sesuatu yang agung, yang besar. Allah Maha Besar, melingkupi langit, melingkupi seluruh alam semesta. Allahu Akbar, kan gitu ya. Nah, itu dikatakan mustahil. Kalau bumi itu bulat berarti satu waktu di bawah. Kita ke langit aja tidak pernah protes gitu. Ini padahal makhluk yang kecil. Yang kedua, ikhwati fillah, justru konsep di atas itu Allah berfirman supaya akal kita pun sejalan, walaupun sudah sejalan dengan akal sendiri. Allah berfirman, wa huwal aliyul azim wa huwal aliyul kabir. Senantiasa sifat ali digandengkan dengan azim. Dalam dua ayat sifat ali digandengkan dengan kabir. Ini dalam dua ayat, yang tadi 3 ayat. Ada 5 tempat menyebutkan al-ali dan al-azim dan al-ali dan al-kabir. Dari sana kita mengambil faidah. Pertama, tidak mungkin orang bisa membesarkan Allah, mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan, kecuali harus menetapkan Allah tinggi di atas arsy. Allah tinggi, ali, harus menetapkan sifat tinggi. Tidak mungkin pengagungan, pembesaran Allah itu sempurna kecuali kita menetapkan sifat ali, digandengkan aliyul azim. Kita pun sujud subhana rabbiyal a'la, kita pun ruku subhana rabbiyal azim, senantiasa digandengkan. Yang kedua, dari ayat tersebut menunjukkan pertanyaan, kenapa Allah tinggi di atas?
Jawabannya li'annahu azim, li'annahu kabir. Karena Allah Maha tinggi, karena Allah Maha besar, Allah Maha agung. Kok bisa itu jadi alasan? Jelas, tidak ada satupun makhluk yang bisa melingkupi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Allah ada di mana? Di dalam makhluk? Tidak mungkin. Allah di luar makhluknya karena Allah Maha besar. Dengan bahasa lain, tinggi di atas makhluknya, gitu. Allah tinggi di atas makhluk. Nah, maka tidak mungkin dilingkupi dengan langit. Langit kecil, dilingkupi dalam arasy kecil, atau dalam bumi kecil. Allahu Akbar. Sehingga muncul ungkapan, walaupun dari kalangan tidak datang dari salaf dulu, tentang bainun min khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arasy-Nya terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Kenapa? Karena Allah Maha besar. Nah, itulah sifat tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluk. Kemudian tadi bahwasanya datarnya bumi, bulatnya bumi, semua orang menunjuk ke atas itu. Belahan bumi sana menunjuk ke atas sebelah sana. Sebelah sana menunjuk ke atas, belahan bumi di bawah pun sama. Ke atasnya kemana? Ke arah sana, gitu kan? Itu pun terkadang dijadikan dalil. Atas yang mana? Bingung kan? Atas yang mana ini? Maka kita katakan, ini muncul pertanyaan tersebut akibat mengecilkan Allah, tidak mengagungkannya. Dan muncul dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau dia mengagungkan Allah, maka tidak demikian. Kita katakan, kemanapun orang mampu keluar, ke arah bumi manapun, ke arah sana, ke arah sini, mampu, seandainya mampu keluar alam semesta, bertemu dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mustahilnya? Langit saja bisa kita temui, begitu kecilnya. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Nah, ini sesuatu yang mungkin ya perlu kita kuatkan, bahwasanya hal tersebut tidaklah mungkin bertentang Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hambanya, dengan makna tersebut. Bahkan kalau kita mendengar kalangan salaf, ada yang mengartikan ma'iyah itu Allah bersama hambanya itu ma'iyah hakiki, hakikatnya bersama hambanya, tidak dikatakan ilmuhu. Kalau kita kan masih diartikan ilmuhu atau basaruhu gitu. Hakiki, hakikatnya. Coba kita perhatikan, andai benda yang kecil ini, mohon maaf ini bukan menyamakannya, takribul faham ya, mendekatkan pemahaman, lebih kecil lagi lah. Ini, ini benda kecil, saya besar. Saya ada di mana? Tidak mungkin di dalam benda, mesti di luar benda ini. Satu, itu pun kan masuk akal. Tidak mungkin kita di dalam benda ini. Kalau ada makhluk terkecil, kemarin ada virus yang kecil di dalam benda ini, ingin ketemu dengan Ustadz Heri. Kalau menurut dia mungkin jarak antara dia ke saya sangat jauh gitu ya. Tapi bagi saya, mau di ujung sini ke ujung sini, dekat nggak? Dekat. Bagi Allah hakikatnya tidak ada jarak yang jauh ini, tidak ada hakikat yang tidak ada jauhnya jarak. Mau ujung arsy sebelah sini, ujung arsy sebelah sini, dekat dengan Allah, dekat. Apalagi makhluk dalamnya dekat. Sehingga secara hakiki pun ya dekat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, walaupun menurut kita jauh. Maka kita memahamkan kedekatan Allah. Jadi kita tidak heran ketika ada para ulama salaful ummah, bahkan Syekhul Islam pun dalam satu kaulnya di mana di Aqidah Wasithiyah menyebutkan ala hakikatihi, bahwasanya kebersamaan Allah secara hakikatnya, dan hakikatnya dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan hambanya. Jarak yang jauh menurut kita tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasannya, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.